yang luar biasa. Saya yakin dan percaya di minggu terakhir ini, di bulan Rema ini kita masuk pada minggu terakhir di ibadah kita saat ini. Saya yakin percaya setiap kita tetap mengalami berkat Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan dulu buat Allah kita yang dahsyat dan luar biasa. Boleh bilang terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau luar biasa Tuhan. Amin. Boleh lihat kanan kiri depan belakangmu, keluarga demi keluarga. Boleh lihat, boleh sapa, kasih katakan engkau diberkati Tuhan. Engkau diberkati Tuhan. Amin. 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 Haleluya. Kita masuk dalam ibadah kita pagi. Mari siapkan hati kita. Percaya bahwa setiap apa yang kita mau sama Tuhan itu adalah yang terbaik. Kita berikan segala kemuliaan, segala pengagungan, segala pujian pagi ini. Bersyukur untuk kedahsyatan Tuhan. Haleluya. Yes, God.
Baik, sedang jemaat sekalian, kita akan masuk di dalam doa pembukaan pada pagi hari ini. Bapa kekasih jiwa kami, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan hari ini Engkau menghantar kami dalam kami memuji dan menyembah Tuhan di dalam ibadah pagi hari ini. Berkatilah kiranya ibadah pagi hari ini Tuhan, dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Kiranya lawatan Allah Roh Kudus terjadi bagi kami, dan kami percaya pencurahan Roh Kudus terjadi bagi kami pada saat ini. Kami semakin dilengkapi, dipenuhi, dan semakin bergairah di dalam mengiring Tuhan, di mana kami boleh punya hidup, dan hidup kami untuk menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah pagi hari ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan kami buka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya. Yang mengasihi Tuhan dan percaya katakan, amin. Kasih tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat dan luar biasa. Katakan haleluya. Haleluya. Yang kanan kiri Bapak Ibu Saudara sekalian, kasih tos bilang Tuhan Yesus baik untuk setiap kita. Amin. Ya Allah yang terhebat, ya Allah yang perkasa. Haleluya. Ini pujian umat-Mu pagi ini Tuhan. My God is greater than my King, is greater than my King, amen, is greater than my sorrow. Your love is the only one I need, is the only one I see, is the only one I long for. Jesus Christ, you are the Son of God. You died for me so I can be alive. Ku berseru kudus, 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 kudus Tuhan, Allah yang perkasa, dahsyat dan Tuhan, Kau terhebat. Ku berseru layak, 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 layak Tuhan, Raja
berseru layak, 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 layak Tuhan. Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau berkata. Raja mulia, Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Tepuk tangan buat Allah kita yang hebat. Katakan haleluya Tuhan. Amin. Yeay, haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Anggur baru tercurah di tempat ini. Amin. Amin. Anggur baru akan memenuhi setiap hidup kita. Amin. 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 Tepuk tangan sama-sama buat Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilih. Boleh lihat kanan kiri, katakan hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan pagi ini. Amin. Belenggu dosa kami percaya Tuhan. Mari bersorak, mari bersorak lagi. Semua katakan, hey, anggur baru tercurah penuhi. Boleh lihat kanan kiri Bapak Ibu Saudara. Urapan Allah tercurah lagi. Dikatakan minyak baru tercurah penuhi umatnya, nyata kuasanya. Kami percaya Tuhan, kami percaya Roh Kudus-Mu dicurahkan pagi ini atas setiap kami. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan. Amin. Kami katakan dengan iman percaya kami, hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Setiap belenggu-belenggu dosa dipatahkan. Amin, dalam nama Yesus. Sama-sama bersorak, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, anggur baru tercurah. Kami percaya dalam nama Yesus Tuhan, setiap keluarga jemaat Siloam dipenuhi dengan urapan yang baru pagi ini dalam nama Yesus. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Dalam nama Tuhan Yesus katakan amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Pagi ini kita akan diberkati oleh firman Tuhan lewat hambanya Bapak Pendeta Heri Kawan sebagai gembala di tempat ini. Mari buka hati, biar
Biar firman Tuhan pagi ini membawa dampak yang terbaik bagi setiap kita, memulihkan kita, menyembuhkan kita, membangkitkan kita, menyempurnakan karya Tuhan bagi setiap kita. Amin. Haleluya. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidup. Katakan Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang selalu memulihkan kehidupan kita. Amin. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati segala pujian bagimu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Segala pujian bagimu Tuhan. Segala pujian syukur bagimu Tuhan. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Jemaat Tuhan yang dirumah, boleh angkat kedua tangan bersama Tuhan pagi ini. Segala pujian syukur bagi. Jemaat Tuhan, angkat pujian dikatakan. Kau hadir dalam hidup. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu Tuhan. Yesus, ku menyembahmu. Mari sekali dikatakan segala pujian, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir atas segala hidup pagi ini, atas pribadi lepas pribadi pagi ini Tuhan. Ku datang sujud. Pulihkan setiap kami
Terima kasih Tuhan, kami baru saja memuji, menyembah Engkau. Tibalah saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami semuanya, urapi kami semua Tuhan, agar supaya ketika kami mendengar, kami juga tidak sekedar pendengar, tapi menjadi pelaku-pelaku firman. Sebab itu Tuhan, pakailah hamba-Mu dengan penuh kesederhanaan, tetapi juga dapat dimengerti bagi kami yang mendengarkannya, sehingga di dalamnya Tuhan dipuji, dipermuliakan. Roh-roh teritorial kami tolak, patahkan di dalam nama Yesus. Dan kami siapkan hati kami buka roh jiwa kami untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Karena kami percaya ketika hidup kami dikendalikan oleh firman-Mu, maka akan terjadi mujizat dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah doa kami, segala puji syukur, hormat dan kemuliaan. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita akan membuka firman Tuhan bersama-sama yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Rasul pasalnya yang kedua. Haleluya. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Tapi saya ingin membaca saja dari ayat pertama sampai ayat yang keempat. Firman Tuhan berbunyi demikian, Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah api, lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Terpujilah Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, kita baru saja membacakan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Kisah Rasul pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Saya baru saja membaca sampai yang keempat yang berbunyi bahwa bagaimana orang-orang Kristen, bagaimana orang-orang percaya mengalami sesuatu hal yang luar biasa. Dan ternyata saudaraku, kita bisa melihat di hari Pentakosta, hari yang ke-50 ini, bagaimana Tuhan menggenapi janjinya. Tuhan berjanji bahwa Dia akan mengirimkan seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, untuk menolong umatnya menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh sebab itu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya teringat kembali bagaimana ketika kami mengalami bagaimana Tuhan memenuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya percaya bahwa setiap umat Kristiani merindukan sesuatu terjadi dalam kehidupannya, merindukan lawatan Tuhan terjadi, dan lawatan Tuhan sesungguhnya sedang terjadi di akhir zaman ini, di hari-hari terakhir ini. Bagaimana Roh Kudus sudah dicurahkan, sedang mengendalikan umat Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mungkin orang bertanya, untuk apa Roh Kudus diberikan? Bagaimana Roh Kudus diberikan? Dan apa tujuan Roh Kudus untuk diberikan kepada kita? Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya mencatat ada 4 hal penting untuk kita mengetahui bahwa tujuan Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mengirim Roh Kudus-Nya yang kekal itu adalah yang pertama, agar supaya orang-orang Kristen memiliki keberanian. Yang pertama saya ingin mengajak kepada kita semua yang menyaksikan firman Tuhan ini, yang mendengarkan firman Tuhan ini, perhatikan di dalam ayat pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-31. Dikatakan demikian. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Di atas tadi ada satu pertanyaan, untuk apa? Dan apa tujuan Roh Kudus diberikan kepada orang percaya? Yang pertama adalah agar supaya orang-orang Kristen tidak menjadi orang Kristen yang pasif, tapi menjadi orang Kristen yang aktif untuk melakukan kehendak Allah. Di mana
mereka harus mengabarkan kabar baik tentang kematian Kristus, tentang kebangkitan Kristus, dan kenaikan Kristus, bahkan keselamatan yang Tuhan Yesus janjikan. Nah, itulah yang menjadi sasaran utama Tuhan Yesus kepada murid-muridnya pada waktu itu, agar supaya apa yang dicanangkan oleh Tuhan, ditanamkan oleh Tuhan, mereka sanggup memberitakan. Dan pemberitaan itu pasti terjadi bila mana Roh Kudus sedang mengendalikan seseorang. Kalau Roh Kudus mengendalikan kita, pasti kita punya keberanian dan tidak ada rasa takut sedetik pun di dalam diri kita. Oleh karena apa? Oleh karena kekuatan Roh Kuduslah yang mengendalikan hidup kita. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pertanyaannya ialah, sudahkah kita memiliki kuasa Roh Kudus? Kalau saudara berkata, saya sudah memiliki Roh Kudus, pertanyaan kembali, sudahkah saudara memiliki keberanian untuk menyampaikan kabar baik kepada dunia yang sedang menuju kepada kebinasaan, yaitu tentang keselamatan? Tuhan ingin agar supaya kita mau dan siap dengan berani menyampaikan kabar baik, baik atau tidak baik waktunya. Saudara-saudaraku, betapa indahnya ketika kita hidup di dalam dunia ini, sedang memenuhi panggilan Kristus dalam kita mengabarkan kabar baik dengan penuh keberanian. Firman Allah harus disampaikan kapan waktunya, dimanapun kita berada, kita harus siap menyampaikan firman Allah. Karena dengan firman itulah kita sedang memenuhi kehendak Kristus. Oleh sebab itu, saudara-saudara, betapa pentingnya kembali untuk kita diingatkan. Janganlah kiranya kita menjadi orang Kristen yang semu, yang tidak ada tindakan apa-apa. Pertanyaannya ialah, sudahkah kita juga memenangkan jiwa di sekitar kita? Keluarga kita atau orang-orang dimanapun kita punya kehidupan dan mampu menjadi berkat bagi mereka? Sudahkah kita menjadi teladan bagi mereka? Saudara-saudaraku, betapa indahnya ketika Roh Kudus memenuhi kita dan kita melakukan apa yang menjadi kehendak Roh Kudus dalam diri kita. Saya percaya mujizat akan semakin menyertai kita ketika kita memenuhi kehendak Roh Kudus itu. Hanya saudara sendirilah yang mengetahui hidup saudara dengan Roh Kudus. Apakah saudara sudah berada di dalam panggilan itu atau tidak? Tetapi yang sangat disayangkan, bila mana kita sudah lama menjadi orang Kristen, sejak kecil barangkali sampai dewasa ini, belum pernah kita membawa satu jiwa pun bagi Tuhan. Menjadi pertanyaan, di mana roh keberanian itu? Saudara-saudara, betapa pentingnya kehidupan Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan berjanji adalah iya dan amin memenuhi kita semua. Jangan sia-siakan Roh Kudus yang ada pada diri kita, tetapi kerjakanlah apa yang menjadi kemauannya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, betapa pentingnya. Jadi kita sudah mengetahui bahwa tujuan Roh Kudus diberikan kepada orang percaya adalah memiliki roh keberanian. Nah, kalau kita bukan berani memberontak, bukan berani melawan pemerintah, tetapi berani menyampaikan kabar baik identik dengan kehendak Tuhan. Apa yang menjadi kemauan Tuhan, itu yang kita kabarkan. Dengan demikian, saudara, kita sudah masuk kepada ranah panggilan yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, kiranya di hari peringatan, hari pencurahan Roh Kudus ini, biarlah kita kembali merenung, sudahkah kita masuk kepada langkah-langkah itu, di mana kita sudah dipenuhi Roh Kudus, dan adakah roh keberanian kita untuk kita mampu dan siap menyampaikan baik atau tidak baik waktunya kabar baik kepada orang lain. Sebab itu, saudara-saudara, betapa pentingnya hidup ini menjadi berkat satu dengan yang lain. Karena itu adalah tujuan Roh Kudus. Namun, saudara-saudara, terlalu banyak juga orang Kristen tidak berani menyampaikan. Karena apa? Mungkin di dalam kehidupannya jauh daripada kendali Roh Kudus, jauh daripada pimpinan Roh Kudus. Yang dia lakukan adalah di luar rancangan Allah. Maka akan sangat sulit untuk dia membawa kabar baik kepada orang-orang sekitarnya. Akan tetapi ketika dia memaknai Roh Kudus yang sesungguhnya, setidak-tidaknya dia memiliki kata di dalam hatinya, aku takut, jangan-jangan aku tidak akan diselamatkan oleh karena saya tidak setia kepada Roh Kudus. Oleh sebab itu, saudara, inilah saatnya kita kembali merenung. Sudah benarkah kita menjadi orang Kristen? Sudah benarkah kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh berada di dalam kendali Tuhan? Jika demikian, maka pertanyaan yang selanjutnya, apa yang sudah kita lakukan yang terbenar di dalam Tuhan, dalam kita menyampaikan kabar baik? Saudara,
betapa pentingnya untuk kita merenung kembali. Saya mengingat, saya tercengang dengan ayat ini dikatakan apa? Dan ketika mereka sedang berdoa, bergoyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam Roh Kudus tidak ada ketakutan. Karena di dalam Roh Kudus selalu memberikan roh keberanian untuk kita mengerjakan segala sesuatu di dalam kehendak dan rencananya. Sebab itu saudara-saudara, patut kita renungkan, patut kita bertanya, sudahkah kita menjadi orang Kristen yang benar? Sudahkah kita menerima janji Yesus itu, di mana kita dipenuhi Roh Kudus kembali? Saudara, ada banyak orang berkata, saya sudah dipenuhi Roh Kudus. Tapi bukan Roh Kudus yang mengendalikan dia, tetapi dia yang mengendalikan Roh Kudus. Ini sangat bertentangan dengan kehendak Tuhan. Namun demikian, betapa bersyukurnya kita ketika kita sungguh-sungguh benar-benar dikendalikan oleh Roh Kudus. Di dalam Galatia 5 ayat yang ke-22, begitu jelas sekali di sana. Orang yang hidup di dalam kendali Roh Kudus tidak akan lepas daripada tabiat atau karakter-karakter Roh Kudus itu sendiri. Sebab itu saudara-saudaraku, betapa indahnya, sekali lagi saya ingin katakan, betapa indahnya ketika kita dikendalikan oleh Roh Kudus dan kita juga memiliki roh keberanian menyampaikan isi hati Allah. Berarti kita sudah memenuhi panggilan Kristus. Yang kedua, kita lihat bersama-sama. Saya teringat di dalam Yehezkiel, pasalnya yang saya mengundang jemaat Tuhan sekalian untuk membuka dalam kitab Yehezkiel, haleluya, pasal yang ke-36 ayat yang ke-27. Haleluya. Ya. Yehezkiel pasal yang ke-36 ayat yang ke-27, saya mesti bacakan ini. Sebab ini sangat jelas sekali kenapa Roh Kudus dikirim kepada kita. Dikatakan demikian. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang kepada perintah-perintahku dan melakukannya. Saudara-saudaraku yang tadi dikatakan ada satu roh keberanian dalam mengendalikan setiap sikap hidup kita untuk menjalankan kehendak Tuhan. Yang kedua, ini menunjukkan juga kepada kita bahwa Allah Roh Kudus diberikan kepada kita agar supaya Dia ada di dalam diri kita dan kita akan melakukan menuruti perintah-perintahnya. Nah, jangan sampai saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya ulangi kata di atas tadi, janganlah kiranya kita berkata bahwa Roh Kudus ada pada diriku, tetapi sesungguhnya roh itu tidak diam di dalam hidup kita. Akan banyak bukti kok, ada buktinya ketika orang melihat bahwa Roh Kudus diam di dalam diri kita. Untuk membuktikan bahwa Roh Kudus diam di dalam diri kita, saya sudah ungkapkan tadi di dalam Galatia. Haleluya. Galatia pasal 5 ayat yang ke-22. Untuk membuktikan bahwa Roh Kudus ada pada diri kita. Galatia 5 ayat yang ke-22. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang akan hal-hal itu. Ini membuktikan bagaimana ketika Allah Roh Kudus diberikan kepada kita, yaitu Roh Kudus tinggal di dalam diri kita, akan ada satu bukti melalui karakter hidup saudara. Kita akan semakin penuh dengan kesabaran. Nah, orang Kristen yang sabar sudah pasti dia dikendalikan oleh Roh Kudus dan Roh Kudus itu hidup di dalam hidupnya. Lalu yang kedua dikatakan apa? Selain kesabaran, menunjukkan juga kepada kita sukacita, ada kasih. Di dalam dirinya ada kasih.
Saudara, kita perlu renungkan akan hal ini. Berapa banyak kita melihat orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, tetapi juga lebih banyak bermusuhan daripada orang-orang yang di luar Tuhan. Mengapa demikian? Karena di dalam dirinya lebih dikuasai oleh keakuan dia, oleh karakter-karakter pribadi dia, bukan karakter daripada Roh Kudus. Nah, saya melihat bahwa sesungguhnya kalau kita memiliki kuasa Roh Kudus itu diam di dalam diri kita, kasih itu akan berbunga-bunga. Kasih itu akan semakin merangkum diri kita, berkarya di dalam diri kita. Dan apa saja yang kita lakukan membuahkan kasih, membuahkan sukacita bagi orang lain. Dan orang akan semakin senang dengan kita. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita. Dikatakan ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera. Tapi tidak sedikit kita temukan orang Kristen tidak ada kasih, tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera. Sebagai tanda bukti bahwa dia tidak hidup dan atau Roh Kudus tidak ada di dalam dirinya. Kalau Roh Kudus ada di dalam dirinya, pasti yang muncul di dalam hidupnya, saya sekali lagi bacakan, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ini harusnya menjadi ranah atau gaya hidup bagi orang Kristen. Ya. Kasih apalagi, sukacita apalagi, kemudian damai sejahtera. Ya. Damai sejahtera tidak terpaku kepada ketika kita menerima berkat besar, tapi susah senang di dalam keadaan apapun, damai sejahtera itu tetap ada. Karena apa? Roh Kudus ada di dalam diri kita. Kalau kita mengakui bahwa Roh Kudus diam di dalam diri kita, berarti bersyukurlah karena engkau senantiasa ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, dikatakan lagi, selain kesabaran ada kemurahan. Ya. Adakah kemurahan hati di dalam diri kita? Adakah kebaikan? Adakah kesetiaan? Dan ini harusnya menjadi warna hidup bagi kita yang benar-benar berkata, aku sudah memiliki Roh Kudus dan Roh Kudus diam di dalam aku. Karena ketika Roh Kudus diam di dalam kita, maka segala apa yang menjadi kemauan Tuhan pun kita akan lakukan. Oleh karena apa? Kita tahu Roh Kudus itu mengendalikan hidup kita. Saudara-saudaraku, betapa pentingnya hidup di dalam Tuhan. Dan hidup itu ada Roh Kudus di dalamnya. Kalau Roh Kudus ada di dalam hidupnya, pasti hidupnya masa depan yang luar biasa. Oleh sebab itu saudara-saudara, jangan sia-siakan kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus ini. Kiranya tidak hanya sekedar ya rutinitas belaka kita peringatan, tetapi marilah kita isi hari-hari ini ke depan. Kalau mungkin kemarin kurang ada kasih, kita tingkatkan lagi. Kurang ada kelemah lembutan, kita tingkatkan lagi. Semuanya menuju kepada kemauan Tuhan. Dan saya yakin waktu saudara dan saya melakukan ini, Tuhan pasti berkenan dengan kita. Ya, jangan sampai ya pada waktu kedatangan Tuhan, firman Tuhan katakan, aku tidak mengenal kamu. Oleh karena apa? Wibawa Kristus, karakter Kristus tidak pernah hidup dalam dirinya. Oleh sebab itu saudara-saudara, hanya melalui kekuatan kuasa Roh Kudus kita pun akan sanggup melakukan itu. Oleh sebab itu, mari kita merenung kembali. Sudahkah Roh Kudus diam di dalam diri kita? Ada dikatakan untuk apa Roh Kudus dikirim? Untuk memberikan roh keberanian. Yang kedua, untuk diam di dalam diri kita. Tetapi yang ketiga tidak kalah penting. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya melihat di dalam ayatnya yang ke pembacaan kita kemarin pada waktu hari kenaikan Tuhan Yesus, saya senang sekali saudara. Dikatakan demikian bahwa semua mereka yang menjadi percaya, memberi diri dibaptis. Tetapi ada satu hal yang saya garis bawahi, bahwa ternyata orang yang dipenuhi Roh Kudus itu adalah orang yang suka memuji Tuhan, suka mengagungkan Tuhan.
Pada waktu dia menyanyikan puji-pujian, dia gak asal nyanyi, ya. Pada waktu dia melayani, dia juga tidak asal melayani, tapi dia tunjukkan ekspresinya bagaimana Tuhan telah menebus dia, bagaimana Tuhan sudah memberikan pertolongan kepada dia, bagaimana dia merasakan mengalami berkat Tuhan. Disitulah dia juga mewujudkan lewat kuasa Roh Kudus itu akan selalu mengangkat hatiku dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Saat ini saudara, Tuhan sedang mencari orang-orang yang sudut menyembah kepada Dia, yang suka memuji Tuhan, yang suka mengagungkan Tuhan, bukan mencela, tetapi lebih menyatakan hal-hal yang baik kepada sesama kita. Dan Tuhan inginkan agar supaya kita sebagai anak-anak Tuhan menunjukkan ekspresi yang jelas sebagai orang Kristen bahwa kita tidak main-main dalam mengiring Tuhan. Dan pada waktu kita memuji, pada waktu kita melayani, pada waktu kita mengagungkan Tuhan, benar-benar kita agungkan nama Yesus. Saudara-saudara, saya bersyukur kepada Tuhan bahwa hari-hari ini walaupun ibadah kita di rumah saja, namun kita tidak pernah kehilangan berkat Tuhan yang luar biasa. Karena keterbukaan apa? Hati kita kepada Roh Kudus dalam kita memuji dan menyembah kepada Dia. Jangan saudara pikir ketika saudara mungkin berhadapan dengan HP atau TV dan saudara sedang memuji nama Tuhan, Tuhan tidak ada. Tuhan ada di sana. Tuhan menghormati, Tuhan menyayangi setiap pujian yang kita naikkan kepadanya dengan sungguh hati. Oleh sebab itu saudara-saudara, kiranya juga ketika kita memuji Tuhan tidak didapati sikap kepura-puraan, ya, sikap masa bodoh, atau apapun itu yang bertentangan dengan Tuhan, kiranya itu tidak ada pada diri kita. Tetapi yang ada sebagaimana ungkapan Paulus dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama, dikatakan apa? Bapa, kupersembahkan tubuhku sebagai satu persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Sebab itu adalah ibadah yang sejati. Kalau hal ini ada pada diri kita, berarti kita sudah memenuhi poin yang ketiga, di mana Tuhan senang ketika kita memuliakan nama Tuhan dengan benar. Oleh sebab itu saudara-saudara, saya terlalu yakin melalui apa yang kita lakukan, Tuhan pasti akan berkenan. Yang keempat, saya memperhatikan di dalam pasal 4 tadi, ada sangkut pautnya dengan bagaimana ketika Roh Kudus tercurah bagi mereka, doa mereka itu sangat luar biasa. Ya, Roh membangkitkan semangat doa kepada mereka. Dan semangat doa itu tidak henti-hentinya. Mereka berdoa bagi bangsa-bangsa, mereka berdoa bagi sekitar mereka, bagi keluarga. Tetapi tujuan doa mereka jelas, adalah berdoa agar supaya memuliakan nama Tuhan. Dan saudara-saudara, perhatikan dikatakan apa? Ayat 23, pasal 4 ayat 23. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepada tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Roh Allah Roh Kudus dengan perantaran hambamu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman." Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, doa jemaat mula-mula adalah doa yang penuh kuasa. Oleh karena apa? Doa tidak sembarang doa, tapi doa yang dikendalikan oleh kuasa Roh Kudus. Makanya ada firman Tuhan Yakobus di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16 dikatakan apa? Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Hari-hari ini banyak orang Kristen merindukan doanya didengar. Tapi doa tanpa dikendalikan oleh kuasa Roh Kudus, maka akan menjadi sia-sia doa kita. Tapi ketika doa sungguh-sungguh dikendalikan oleh Roh Kudus, terjadi urapan di dalamnya, mujizat juga pasti nyata. Saudara, banyak hal yang terjadi yang kita tidak duga, ternyata datang berkat sendiri dengan kita. Banyak hal yang kita lakukan mungkin masa-masa pandemik corona ini, kita melihat kelihatannya nggak bisa, ternyata segala sesuatu tidak bisa di dalam Tuhan. Banyak yang terjadi di tengah-tengah bangsa. Saya percaya ada banyak orang Kristen yang sedang berdoa yang dikendalikan oleh Roh Kudus untuk bangsa ini. Sehingga saya percaya juga bahwa termasuk sidang jemaat GGP Siloam ikut terlibat, ikut andil dalam mengundang kuasa ilahi melalui doanya. Sekali lagi, jangan sia-siakan mulut kita.
Tetapi gunakanlah mulut kita, pribadi kita, hati kita, berdoa dengan benar kepada Tuhan. Hanya doa orang yang benar akan melihat kuasa dan mengalami kuasa Tuhan. Dan percayalah, ketika engkau berdoa secara benar, engkau tidak akan pernah mengalami kekurangan sedikit pun di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Tuhan yang menjanjikan itu adalah Tuhan yang penuh dengan amin. Dan Yesus Kristus berkata, aku mengutus Roh Kudus kepadamu untuk menolong kamu. Roh Kudus juga menolong kita ketika kita sedang berdoa, ketika kita sedang lemah, ketika kita sedang berputus asa, Dia datang menolong kita. Saudara-saudaraku, kita bisa melihat bahwa betapa indahnya hal-hal yang kita nikmati hari-hari ini, ketika hal itu ada kaitannya kandungan Roh Kudus di dalam diri kita. Mengingatkan kepada saya tutup firman Tuhan ini, kepada salah satu tokoh di dalam firman Tuhan. Dan saya percaya mungkin firman Tuhan ini nggak asing lagi bagi kita. Masih ingatkah saudara tentang Stefanus? Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Ini sebagai satu tanda atau wujud nyata orang yang benar-benar hidup di dalam pengurapan dan dikendalikan oleh Roh Kudus. Saudara mengingat dengan saya di dalam bacaan pasal 6 ayat 8 sampai ayat yang ke-15. Menunjukkan kepada saudara dan saya bahwa seorang tokoh ini yang namanya Stefanus, dia benar-benar menunjukkan bahwa dia adalah orang-orang yang tahan berdiri sampai pada Yesus datang menjemput dia. Artinya apa? Dia tetap bertekun, dia tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Dia tidak lari daripada persoalan, tapi dia tetap melakukan apa yang menjadi kemauan Tuhan. Apa sebenarnya menjadi tujuan Stefanus pada saat itu? Tujuannya adalah, saya sudah katakan di atas tadi Bapak, untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Nah saudara, tidak selamanya ketika juga kita menceritakan isi hati Tuhan, kita akan disapa dengan baik. Tetapi percayakah saudara, Tuhan berkata kepada kita, Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya di dalam diri kita untuk kita siap menghadapi aniaya yang sesungguhnya. Saudara-saudara, betapa pentingnya pencurahan Roh Kudus adalah untuk menguatkan kita, supaya ketika kita sedang berada di dalam situasi penganiayaan, kita tidak akan meninggalkan yang namanya Yesus. Kita tetap akan mempercayai. Namun saudara, percayalah bahwa apa yang dilakukan oleh Stefanus saya ingin bacakan. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang Kirene dan dari Alexandria, bersama-sama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya bacakan ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Di ayat yang ke-13, lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu dan berkata, orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tentang kudus dan tentang kudus ini dan dari Taurat. Ayat yang ke-14, saya tertarik sekali di dalam ayat yang ke-14 dikatakan apa? Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa. Saudara-saudaraku, di pasal 7 saya ingin melihat ayat yang ke-54. Dikatakan demikian, ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya,
Sungguh aku melihat ke langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka sambil menutup telinga, serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki orang muda yang bernama Saulus. Perhatikan ayat yang ke-59 dikatakan apa? Sedang mereka melempari Stefanus, ia berdoa, "Ya Tuhan, terimalah rohku," sambil berlutut dan berseru dengan nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Apa yang kita baca? Saya cukup panjang membaca ini, tetapi saya sangat tertarik sekali menyampaikan. Pribadi Stefanus adalah pribadi seharusnya menjadi teladan bagi kita, contoh bagi kita, bahwa orang yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus adalah orang yang tidak pernah menyerah kepada keadaan. Orang yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus adalah orang yang sungguh-sungguh yakin bahwa Roh Kudus tetap menyertai dia. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia meyakini bahwa dia tidak akan pernah ditinggalkan oleh Roh Kudus. Seperti apa yang dikatakan oleh Stefanus. Pada waktu mereka sedang melemparinya dengan batu, dan di detik-detik terakhir sebelum nafasnya berakhir, dia katakan, "Jangan timpakan masalah ini kepada mereka." Bukankah ini menunjukkan sikap Roh Kudus? Bukankah ini menunjukkan bahwa karakter Roh Kudus ada pada Stefanus? Sehingga, saudara, sampai kepada kematiannya pun, dia tidak pernah lepaskan kepercayaan kepada nama Yesus. Oleh sebab itu, percayalah saudara, apapun yang terjadi, ketika penganiayaan datang kepada kita, percayalah, Roh Kudus yang dikirimkan kepada kita oleh Yesus Kristus akan menguatkan, meneguhkan kita dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kiranya berkat hari pencurahan Roh Kudus ini boleh kembali mengingatkan kepada kita, sudahkah kita hidup di dalam pencurahan Roh Kudus itu? Dan adakah kita benar-benar dikendalikan oleh kuasa Roh Kudus itu? Jika demikian, jika engkau benar-benar dikendalikan, bersyukurlah karena engkau telah masuk ke dalam bagian rancangan Tuhan. Akan tetapi, jikalau kiranya engkau merasa bahwa saya belum seutuh dan sepenuhnya dikendalikan oleh Roh Kudus, hari ini saya ingin katakan, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Kiranya kita mau dikendalikan oleh kuasa Roh Kudus. Hanya dengan Roh Kudus kita pasti mengalami kemenangan. Bersama Roh Kudus kita bisa. Bersama Roh Kudus kita mampu. Bersama Roh Kudus ada kekuatan baru. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Kita satu di dalam doa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya bahwa dalam kekuatan kuasa Roh Kudus mengalir memenuhi kami. Dan tidak ada rancangan Tuhan yang gagal. Kami mempercayai apa tujuan kuasa Roh Kudus diberikan kepada kami. Tuhan, agar supaya kami hidup penuh dengan keberanian. Agar supaya juga Roh Kudus tinggal di dalam hidup kami. Agar supaya juga kami memiliki doa yang hidup. Doa yang bersemangat. Dan agar supaya juga kami tidak gampang putus asa. Tidak gampang menyerah kepada keadaan. Ketika kami sedang menghadapi penganiayaan. Kami terlalu yakin Tuhan, bersama Roh Kudus kami bisa melakukan perkara yang besar. Bersama Roh Kudus kami kuat menghadapi setiap situasi dan kondisi yang ada. Dan bersama Roh Kudus keluarga kami menang di dalam nama Yesus. Bersama Roh Kudus pandemik di dalam nama Yesus akan terhindar bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau, mulialah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah rancanganmu dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Berkati sidang jemaat Tuhan saat ini. Berkatilah kiranya pagi hari ini Tuhan. Berkatilah kiranya dengan pengurapan kuasa Roh Kudus. Lengkapi mereka kembali. Penuhilah mereka kembali dengan kuasa-Mu. Sehingga ada kekuatan baru menyertai rumah tangga demi rumah tangga, kuliah demi kuliah, sekolah demi sekolah, diberkati oleh Tuhan. Apapun yang dikerjakan oleh jemaat Tuhan bersama Roh Kudus, mereka bisa melakukan. Karena kami percaya janji Roh Kudus akan memberikan pertolongan kepada umatnya yang dikasihinya. Terima kasih Bapa. Segala puji, syukur dan hormat hanya bagi-Mu saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami aminkan firman Tuhan ini. Haleluya. Amin.
Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu semua saudara diberkati Tuhan lewat bantuan Tuhan pagi. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik. Bapak Ibu bisa kumpulkan nanti di rumah masing-masing. Dan besok majelis gereja akan mengambil ke rumah Bapak Ibu saudara sekalian. Sebelum kita memberi, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami percaya semua firman Tuhan pagi ini sudah bekerja atas setiap kami. Dan tiba saatnya kami memberi yang terbaik Tuhan. Kami memberikan persembahan kami. Kami beri dengan sukacita. Kami percaya semua yang kami lakukan, yang kami tabur menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Sambil memberi, mari angkat menjadi sama-sama buat Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja kami. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Boleh katakan lagi, haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Amin, amin. Puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri seluruh ibadah kita. Nanti kita masuk dalam doa syafaat dan doa berkat. Biar hari ini semua kita yang melakukan ibadah semua diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Mari angkat kedua tangan kita sama-sama buat Tuhan. Tanda kita mengucap syukur untuk hari ini. Haleluya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang
sidang jemaat sekalian, kita sudah beribadah dan kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya. Bapa kami di dalam sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat kasih setia Tuhan telah menolong dan memberkati kami. Tuhan, kami tak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa ini, nyatakan kasih dan sukacitamu dari utara, selatan, barat, dan timur. Tuhan memberkati. Berkati juga sidang jemaat Tuhan, nyatakan kasih dan kemurahan. Dan kami terlalu yakin, bersama Tuhan, kami bisa melakukan perkara besar. Inilah doa kami Tuhan. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah kiranya rumah tanggamu, diberkatilah kiranya kuliahmu, sekolahmu, pekerjaanmu, dan sebagainya. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupanmu. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, kuat kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai dan memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, hari ini sampai Maranatha. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.